Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terus berupaya kabur dari razia, pengendara sepeda motor di Samarinda terjaring di pelataran rumah warga. Petani di Sambutan Samarinda kini semakin optimis setelah disediakan penyemprot. Barang bekas berbentuk plastik berhasil menjadikan seorang warga di Malinau, Kalimantan Utara sebagai eksportir. Tumpukan sampah plastik inilah yang akan diolah menjadi barang bernilai ekonomis, bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pabrik bubuk plastik yang berlokasi di Malinau, Kalimantan Utara ini juga mampu memberi nilai ekonomis kepada warga sekitar. Proses pengerjaannya cukup sederhana. Sampah plastik berupa botol minuman itu dicincang. Setelahnya dicuci dan dijemur hingga kering. Langkah berikutnya yakni ditimbang. Dari aktivitas ini, pengelola sampah mampu memproduksi sampah plastik ini sebanyak 11,395 ton per tahun. Selanjutnya, sampah plastik yang sudah berubah bentuk itu diekspor ke Cina. Baru ini kami sudah loading, sudah kirim itu sebanyak 11,395 ton ke Jakarta dan dilanjutkan Jakarta ke Tiongkok, Cina. Di sini juga kami mencoba untuk kedepannya kami akan membuat produk jadi dari plastik HDPE dan kebetulan alat-alat kami juga sudah siap. Aktivitas yang dilakukan pengolah sampah menarik perhatian sejumlah mahasiswa. Mereka menilai upaya tersebut tidak hanya mampu memberi keuntungan secara ekonomis, namun mampu mengurangi pencemaran lingkungan. Kami melihat bagaimana proses pengolahannya dari pemisahan sampah plastik atau pembersihan, kemudian dari pabriknya, peleburannya, kemudian kami di sini melihat bagaimana proses pengeringannya dan juga kami melihat hasil dari pengolahan limbah plastik ini. Dan juga di sini baik dari pengolahan semuanya terkontrol, kemudian bersih juga teratur. Nah, di sini juga saya melihat limbah yang dihasilkan dari pabrik ini tidak dibuang langsung ke sungai. Nah, limbahnya ini kemudian diolah kembali sehingga dapat digunakan untuk operasi selanjutnya. Diketahui bahwa limbah plastik merupakan salah satu limbah yang sulit terurai. Agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan mendaur ulang. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Sebanyak 38 atlet lomba berkuda di Balikpapan unjuk ketangkasan dalam lomba berkuda yang digelar di Lapangan Merdeka, Balikpapan, Minggu siang. Ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Perdasi Balikpapan menyebut, lomba ini digelar dengan tujuan untuk menjaring atlet baru di bidang olahraga berkuda. Pada lomba kali ini, panitia menyiapkan 3 kategori lomba. Di antaranya adalah dressage atau ketangkasan berkuda, jumping horse atau melompati rintangan, dan horseback archery atau memanah sambil berkuda. Ada 3 cabang di kuda ini. Yang pertama nanti ada dressage, kemudian ada HBA, dan terakhir nanti ada show jumping.
ada berapa kuda total yang diturunkan? Total kuda sekitar ada 20-an mungkin di sini. 20-an itu Iya. masing-masing atlet ya? Ya, masing-masing atlet. Oke, untuk per cabang olahraga itu ada berapa atlet yang diturunkan? Di sini masih di komunitas ini, dari beberapa komunitas berkuda, pecinta kuda Balikpapan, mungkin sekitar ada 38 peserta nanti semuanya totalnya. Dari dressage, jumping, sama horseback archery. Salah satu peserta lomba berharap lomba semacam ini semakin sering digelar untuk menarik minat atlet berkuda. Peserta ini juga mengaku jika dirinya menyukai cabang ini karena olahraga ini menjadikan dirinya lebih sehat. Itu karena sepanjang lomba seluruh anggota badannya terus bergerak. Untuk olahraga berkuda saya pilih karena memang dari sisi fisik juga harus kuat, menggerakkan seluruh badan. Jadi memang untuk kesehatan di usia-usia yang menurut saya memang harus butuh kesehatan gitu. Terus gimana perasaan bisa meraih juara nih? Ya tentunya senang dari hasil latihan yang keras, kerjasama tim itu dibutuhkan buat mendukung event-event kayak gini karena dressage juga baru pertama di Balikpapan. Jadi ini jadi modal buat meningkatkan gaung ya olahraga berkuda khususnya di Balikpapan gitu. Selain sebagai ajang kompetisi, lomba ini digelar untuk memperkenalkan olahraga berkuda ke masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya generasi baru pecinta olahraga berkuda. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah suasana di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Redep, Berau pada Minggu pagi. Kawasan yang biasanya ramai oleh lalu lalang kendaraan itu berubah menjadi lautan manusia dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ini karena hari tersebut merupakan hari bebas kendaraan atau Car Free Day alias CFD. Bagi warga, penyediaan waktu khusus untuk pejalan kaki yang dikemas melalui Hari Car Free Day atau CFD ini sangat menarik. Itu dibuktikan dari jumlah warga yang datang. Mereka tak ingin melewatkannya karena suasana tersebut benar-benar mengasihkan. Pertama, pengen sehat. Ini biasanya kami pakai baju olahraga. Nah, kebetulan hari Minggu ada majelis taklim. Nah, sebulan sekali. Jadi kami sekalian kesini dulu, kulineran dulu. Nanti langsung ke masjid. Berarti rutin ya biasa mengikuti CFD di sini. Asal badannya sehat. Ibu, biasa kegiatannya yang dilakukan saat CFD apa aja? LTK, kakak sumur saya kan di LTK sana, terapi. Senam gitu, terus belanja-belanja gitu, Bu? Ya, kulineran. Sementara salah satu pelaku UMKM menyebut kegiatan CFD di Tanjung Redep ini sudah berlangsung setahun. Awalnya hanya 10 lapak yang berjualan dan kini jumlahnya sudah sangat banyak. Jadi kalau jualan di CFD itu pas banget setahun yang lalu. Jadi waktu itu bulan Juli 2024. Nah kebetulan itu awal CFD dibuka masih ada 10 lapak aja. Nah itu waktu itu kita di daerah sana. Nah terus ini udah berjalan alhamdulillah selama setahun. Oke, Kak, CFD ini ngebantu penjualan kakak jadi lebih meningkat nggak, Kak? Ya alhamdulillah pastinya jauh lebih meningkat karena memang CFD ini lebih banyak kita mendapatkan customer baru ya, jadi engagementnya tuh dapat. Awalnya mungkin yang mereka nggak tahu kita tuh siapa, mereka jadi recognize, oh ternyata ada loh UMKM ini seperti itu. Suasana CFD di Tanjung Redep ini semakin meriah lantaran pengunjung juga disiapkan wadah untuk bersenam bersama. Bahkan untuk pejalan kaki juga memiliki tempat khusus nan menawan. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Kabupaten Berau.
Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.